Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusan dan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para sahabat, di sini kita akan melanjutkan kisah seorang khalifah pertama setelah wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain tidak bukan ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dikisahkan Abu Bakar tidak merasa cukup hanya dengan masuk Islam. Lebih dari itu, dia menjadikan kedudukan dan kehormatannya di mata bangsa Quraisy demi kepentingan dakwahnya. Maka dia mengajak siapa yang bisa dipercayainya untuk masuk Islam. Dia menjelaskan hakikat-hakikat Islam dan dasar-dasarnya kepada mereka, mendorong mereka untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memilih orang-orang yang jika dia masuk Islam akan menjadi penolong dalam menyebarkan dakwah dan menjaganya. Maka melalui tangan Abu Bakar masuklah ke dalam Islam Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidullah, Az-Zubair bin Al-Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhum, yang mana mereka ini adalah 5 dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Esoknya Abu Bakar berhasil membawa Utsman bin Maz'un, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad, dan Al-Arqam bin Abu Al-Arqam. Mereka semuanya masuk Islam. Dengan itu rombongan Islam bertambah dan jamaah iman menjadi lebih kuat. Abu Bakar mengalokasikan harta kekayaannya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mempunyai 40.000 dirham yang dia infakkan di jalan Allah hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentangnya, "Wa ma nafa'ani malu ahadin qattu ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Tidak ada harta seorang pun yang bermanfaat bagiku seperti hartanya Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu melewati beberapa orang hamba sahaya yang sedang disiksa. Keadaan mereka memprihatinkannya. Maka Abu Bakar menyiapkan hartanya untuk membebaskan mereka. Maka dia memerdekakan 7 orang, dan mereka adalah Amir bin Fuhairah, Ummu Ubais, Zinnirah, An-Nahdiyah, dan putrinya. Dan seorang hamba sahaya perempuan milik Bani Mu'ammil. Abu Bakar membeli Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan harga 5 uqiyah emas. Majikannya berkata kepada Abu Bakar, "Kalau kamu hanya mau membelinya dengan 1 uqiyah saja, maka kami akan tetap menjualnya kepadamu." Maka Abu Bakar menjawab, "Kalau kalian menolak menjualnya kecuali dengan harga 100 uqiyah, maka aku akan tetap membelinya." Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah laki-laki yang banyak menangis. Dia tidak menguasai air matanya manakala ada penyebab untuk menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam bahwa Abu Bakar minta minum, maka dibawakanlah sebuah bezana yang berisi air dan madu. Manakala Abu Bakar mengangkatnya ke arah mulutnya, tiba-tiba dia menangis dan membuat orang-orang di sekitarnya menangis. Lalu Abu Bakar diam, tetapi mereka tidak diam. Kemudian Abu Bakar kembali menangis hingga mereka menyangka tak bisa lagi bertanya kepadanya. Kemudian Abu Bakar mengusap wajahnya dan sedikit tenang. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Abu Bakar menjawab, "Aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seperti menolak sesuatu dari dirinya. Beliau berkata, 'Menjauhlah kamu dariku, menjauhlah kamu dariku.' Tetapi
aku tidak melihat seorang pun bersama beliau. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, aku melihatmu menolak sesuatu dari dirimu, namun aku tidak melihat seorang pun bersamamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dunia ini menampakkan dirinya padaku dengan segala isinya. Maka aku berkata kepadanya, menjauhlah kamu dariku. Maka ia menjauh dan berkata, demi Allah, bila kamu bisa lolos dariku, maka tak seorang pun sesudahmu yang akan lolos. Maka aku khawatir ia menimpaku. Itulah yang membuatku menangis. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak hijrah ke Madinah, maka Abu Bakarlah yang menjadi rekan perjalanan beliau dalam hijrahnya. Manakala rombongan penuh keberkahan ini datang ke Madinah, di sana orang-orang Ansor sudah menunggu-nunggu kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melalui sebuah perjalanan yang diliputi dengan bahaya dari segala sisi dan penjagaan Allah di atas segala rencana dan tipu daya. Di samping beliau berusaha mengambil sebab-sebab keselamatan, rencana matang, dan upaya pengelabuhan terhadap kaum Quraisy dengan segala sarana yang dimiliki oleh manusia, maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dan keluarganya adalah para penjaga yang penuh dengan amanat dan singa-singa tangguh dalam menyukseskan hijrah penuh berkah yang merupakan asas bagi tegaknya negara Islam yang lurus setelah unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan bebannya di rumah para penolong Allah dan Rasulnya. Abu Bakar adalah pelopor para siddiqin dari kalangan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Paling dulu masuk Islam, paling berani, paling banyak infaknya di jalan Allah, paling besar kecintaan dan pengagungannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang banyak berdoa dan bertaubat, takut kepada Allah secara rahasia dan terbuka. Abu Bakar juga orang yang paling berilmu dan paling dalam pemahamannya. Dia yang memberi fatwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ditanya, siapa yang memberi fatwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia menjawab, Abu Bakar dan Umar. Saya tidak tahu selain keduanya. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, beliau memilih Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjadi imam sholat, dan tidak ada yang menjadi imam sholat kaum muslimin kecuali orang yang paling banyak hafalannya dan paling berilmu di antara mereka. Hal ini terlihat di beberapa kesempatan, sebagian darinya saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, dan sebagian lainnya tak berapa lama sesudah beliau wafat dan di masa kekhalifahannya sendiri. Di akhir hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdiri dan berkhutbah. Beliau bersabda, Innallaha khayyara abdan baina dunya wa baina ma indah fakhtara ma indah. Sesungguhnya Allah memberi pilihan kepada seorang hamba antara dunia dengan apa yang ada di sisinya, maka hamba itu memilih apa yang ada di sisinya. Maka Abu Bakar menangis. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang meriwayatkan hadis ini berkata, kami heran terhadap tangisan Abu Bakar hanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang seorang hamba yang diberi pilihan. Ternyata hamba tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, dan Abu Bakar adalah orang yang paling mengetahui di antara kami. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tidak hanya seorang pemberani dan ahli perang saja, dia juga bukan seorang hakim yang adil dan mujtahid yang mumpuni, atau orang yang taat dan patuh kepada Allah, yang mengurusi urusan rakyat dengan keadilan yang lurus. Akan tetapi dia menyatukan semuanya. Di samping dia juga adalah orator ulung yang bila dia berbicara maka mimbar bergetar dan hati menangis.
Dia menasihati manusia terkait dengan urusan dunia dan akhirat mereka, membuka sebab-sebab kebahagiaan mereka di dua alam itu. Sudah menjadi kewajibannya sebagai seorang khalifah. Dia tidak melihat sebuah kebaikan kecuali berusaha membawanya kepada masyarakat, dan dia tidak melihat keburukan kecuali membuangnya dari mereka. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu telah menyampaikan khutbah-khutbah mulia dan nasihat-nasihat yang menyentuh dari atas mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari dia berdiri dan berkata, "Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan memujinya dengan apa yang patut baginya, serta menggabungkan antara harapan dan ketakutan, karena Allah menyanjung Zakaria alaihi salam dan keluarganya, di mana dia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami." Surat Al-Anbiya ayat 90. Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah telah menggadaikan haknya atas diri kalian. Dia telah mengambil perjanjian dari kalian atas itu. Dia membeli yang sedikit lagi fana dari kalian dengan yang banyak lagi abadi. Ini kitab Allah ada di tengah-tengah kalian, cahayanya tidak akan padam, dan keajaiban-keajaibannya tidak akan habis, maka bernaunglah kalian di bawah cahayanya. Ikhlaskanlah diri kalian kepada kitabnya, dan ambillah cahayanya untuk menghadapi hari kegelapan, karena sesungguhnya dia menciptakan kalian untuk beribadah kepadanya, dan dia menugaskan para malaikat mencatat yang mulia kepada kalian, yang mengetahui apa yang kalian perbuat. Kemudian ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya kalian beramal pagi dan petang untuk ajal yang ilmunya disembunyikan dari kalian. Bila kalian mampu menghabiskan ajal kalian dalam keadaan kalian melakukan amal karena Allah, maka lakukanlah. Dan kalian tidak akan sanggup melakukan demikian kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersegeralah berlomba-lomba selama masih ada umur kalian, sebelum umur kalian habis, dan mengembalikan kalian ke amal perbuatan kalian yang terburuk. Karena ada beberapa orang yang memberikan waktu mereka kepada orang lain dan melupakan mereka. Bersegeralah, bersegeralah, karena sesungguhnya di belakang kalian ada penuntut yang gigih yang berlalu dengan sangat cepat. Di antara keutamaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah keteguhan hatinya, keberaniannya yang kuat, dan kecemerlangan akalnya dalam keadaan-keadaan sulit yang dihadapi akal orang-orang besar, dan mencengangkan para pahlawan. Di antaranya adalah di perang Badar, perang Uhud, perang Hudaybiyah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan sesudahnya, tatkala orang-orang Arab murtad dan menolak membayar zakat, dan pendapat para sahabat berbeda-beda, karena orang-orang yang menolak zakat itu tetap mengikuti tauhid, maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Zakat adalah hak harta. Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang membedakan antara sholat dan zakat. Demi Allah, seandainya mereka tidak mau memberikan kepadaku seekor anak domba, padahal dulu mereka bisa menyerahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya aku akan memerangi mereka karenanya." Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pasang badan. Dia turun tangan langsung, menyingsingkan lengan bajunya hingga semua pihak menerima pendapatnya. Dan dia belum wafat sehingga agama sudah tegak, dan urusan orang-orang yang murtad telah usai. Oleh karena itu,
Maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wafat, lalu bapakku memikul sebuah beban yang kalau dipikul oleh gunung-gunung yang kokoh, niscaya ia menghancurkannya. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata demikian dalam konteks membantah orang-orang yang mencela bapaknya. Saat kematian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sudah dekat, saat ajal yang ditetapkan sudah tiba, dia memanggil putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha untuk memberinya wasiat. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, "Putriku, sesungguhnya kami diberi tugas mengurusi perkara kaum muslimin. Namun kami tidak mengambil 1 dinar atau 1 dirham pun, tetapi kita memakan makanan mereka yang keras di perut kita, memakai pakaian mereka yang kasar di tubuh kita. Tak tersisa sedikit pun dari harta fa'i kaum muslimin pada kita selain seorang hamba sahaya Habasyah, unta penyiram tanaman, dan sepotong kain. Bila aku mati, maka serahkan semua itu kepada Umar. Lihatlah unta penghasil susu yang susunya kita minum, wadah yang kita gunakan untuk mencelup makanan ke dalamnya, dan sepotong kain yang kita pakai, kita menggunakannya saat kita memegang urusan kaum muslimin. Maka bila aku mati, serahkanlah semua itu kepada Umar." Inilah laki-laki besar dan luhur yang masuk Islam saat berada di puncak kekayaannya. Dia memberikan hartanya di jalan Allah, memerdekakan hamba-hamba sahaya, memberi makan orang-orang miskin, anak yatim, dan tawanan, sekalipun makanan itu disukainya. Seorang khalifah yang di masanya kemakmuran Syam dan Irak mulai mengalir, namun dia membawa dirinya menjauh dari semua itu. Dia terus mengulang-ulang wasiatnya untuk mengembalikan amanat ke Baitul Mal milik kaum muslimin. Dan segera setelah wafat As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha langsung melaksanakan pesan bapaknya. Dia mengirimkan harta kaum muslimin yang ada pada mereka kepada Umar. Begitu Umar melihat, maka dia langsung menangis dan berkata, "Semoga Allah merahmatimu wahai Abu Bakar. Sungguh engkau telah melelehkan orang-orang yang datang sesudahmu." Di hari wafat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Madinah diselimuti oleh tangis kesedihan, dan orang-orang tercengang seperti pada hari wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu datang dengan cepat sambil berkata, "Hari ini khalifah kenabian telah usai." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berdiri di atas rumah di mana jasad Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu disemayamkan. Dia berkata, "Semoga Allah merahmatimu wahai Abu Bakar. Engkau adalah orang pertama yang masuk Islam, paling sempurna imannya, paling takut kepada Allah, paling kokoh keyakinannya, paling besar perhatiannya, paling melindungi Rasulullah, paling menjaga Islam, paling berjasa kepada para sahabatnya, paling bagus perangainya, paling tinggi keutamaannya, paling depan dalam kebaikan, paling tinggi derajatnya, dan paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam petunjuk, akhlak, sifat, dan perbuatan. Semoga Allah merahmati Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bersama orang-orang terdahulu, dan meridhoi Abu Bakar bersama orang-orang yang hadir kemudian. Selamat atas penyertaannya kepada Nabi di gua, pembelaannya terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang terpilih, pertolongannya di markas perang Badar,
penunjukannya sebagai khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ijma' kaum muslimin, keteguhannya menghadapi orang-orang yang murtad, dan pengumpulannya terhadap Al-Quran yang mulia. Selamat atas tempatnya di alam kubur di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoinya, membangkitkan kita dalam rombongannya, dan mematikan kita dalam keadaan mencintainya. Demikian kisah khalifah pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan kita semua selaku umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipersatukan di dalam rombongannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa dukung terus channel ini, tekan like, subscribe, dan komen, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.